bahwa kedatangan mereka lantaran ingin memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh ke tangan Virgon. Lantas benarkah ibunda dan kakak Virgon merasa bahwa Inara tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak? Seperti apa reaksi Inara saat mendengar kesaksian dari pihak suaminya tersebut? Pemirsa Silet RCTI, sidang lanjutan perceraian antara Inara Rusli dan Virgon kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Rabu 6 Desember 2023 kemarin, bukan dengan Virgon. Dalam persidangan tersebut, Inara justru dipertemukan dengan ibunda dan kakak dari Virgon. Kehadiran keduanya untuk dimintai keterangan perihal permasalahan rumah tangga hingga hak asuh anak Virgon dan Inara. Meski begitu, Inara mengaku bahwa dirinya tidak merasa canggung kembali bertemu dengan mertua dan kakak iparnya, meskipun di suasana persidangan. Di sisi lain, ibunda dan kakak Virgon secara tegas menyatakan bahwa kedatangan mereka lantaran ingin memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh ke tangan Virgon. Lantas benarkah ibunda dan kakak Virgon merasa bahwa Inara tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak? Seperti apa reaksi Inara saat mendengar kesaksian dari pihak suaminya tersebut? Dari keluarga, mewakili keluarga kami berdua, karena memang adanya cuma kami berdua. Kalau untuk pihak lain mungkin ada juga tambahan, kita bergantian ya. Mungkin sebagian mereka lebih dulu karena mereka waktunya singkat, karena hanya keterangan pendukung lah. Kalau kami kan memang utama ya, seperti itu. Kita baru sempat papasan aja sih. Intinya kita masing-masing sebenarnya menginginkan hak asuh anak, tapi kita memperjuangkan hak asuh anak itu memang ada di tangan adik saya, karena memang ada sesuatu yang saya pikir memang lebih layak bersama dengan ayahnya untuk hak asuh anak ya, bersama dengan dedinya. Terkait apa kita nanti ikutin, karena memang ada sesuatu yang melanggar hukum. Seperti biasa, ada banyak tentang rumah tangga mereka yang ditanyakan pada saya. Masalah Virgon, ada kekerasan terhadap anak, terus kemudian sering berantem apa enggak, terus kemudian rumah apakah Mami mengetahui ada surat-surat perjanjian pernyataan yang dibuat sama Inara, sama Virgon, sama Mami. Saya sama sekali nggak tahu. Cuman setelah ribut-ribut baru saya tahu itu di televisi. Saya jawab apa adanya, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Saya orang tua, saya nggak mau berbohong, saya nggak mau berdusta. Apalagi hal yang seperti ini. Ada banyak hal yang saya jaga di satu saat untuk cucu saya tentunya. Ya gimana-gimana, seperti biasa aku salin. Ada beberapa keberatan dari pernyataan mereka, karena selama berumah tangga kita nggak pernah satu rumah sama mereka. Soal pernikahan kami, terutama soal pernikahan kami sih. Ya nggak perlu aku bantah sih, karena saksi dan bukti dari aku juga udah cukup banyak. Secara mengejutkan, ibunda dan kakak Virgon mengungkapkan alasan mengapa Inara dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya dengan Virgon. Menurut mereka, Inara kerap kali melakukan dugaan kekerasan dalam mendidik buah hatinya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan pihak Inara yang menyebut bahwa Virgon merupakan ayah yang diduga kerap melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak mereka, saling beradu argumen. Namun Inara mengaku bahwa dirinya tidak ingin membongkar perihal kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Virgon. Pihak
mereka kan menuduh bahwa adik saya melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi kan di sini kami sebagai saksi memberikan keterangan bahwa dugaan itu tidak benar. Dugaan itu tidak benar. Nah, justru di sini kami diminta keterangan untuk pembuktian itu terkait masalah itu dan masalah-masalah yang lain. Sampai kita juga membantu proses persidangan ini untuk hak asuh anak karena kita menilai bukannya kita merasa kita lebih layak ya, tapi memang dari apa yang kita lihat gitu, memang selayaknya kita ingin hak asuh anak itu jatuh ke pihak ayahnya. Sejauh ini aku nggak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Saksi banyak, ada ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anaknya. Nah, aku juga nggak mau ngebongkar kayak kenapa aku bisa mempertahankan hak asuh anak-anak. Salah satu pertimbangannya kan juga pasti karena ya ada satu dan lain hal. Tidak dipungkiri permasalahan rumah tangga Inara dan Virgon bergulir bak bola liar hingga melebar kemana-mana. Padahal inti dari semuanya adalah Inara meminta berpisah karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon dalam pernikahan mereka. Namun bukan hanya sidang perceraian, namun Inara dan Virgon saling lapor ke pihak polisi atas berbagai konflik yang terjadi di antara mereka. Bagi Inara, ia hanya ingin perceraiannya dengan Virgon segera selesai, sehingga dapat kembali fokus menata kehidupan, membuka lembaran baru bersama buah hati tercintanya. Terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi untuk healing tuh butuh waktu ya, dan ini seperti mengorek lagi gitu luka yang udah berusaha aku sembuhin gitu. Pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Nanti biar Pak Hakim aja yang menilai. Aku yakin yang mulia Hakim pasti bijaksana dan bisa adil. Harapannya adalah siapapun yang mengasuh anak-anak saya, harapan aku ya aku pengennya yang sejalan dengan perintah agama itu. Dari pertama saya sudah bilang, saya tidak inginkan perceraian ini. Tetapi kan yang punya hati, yang punya persoalan kan mereka berdua. Ya. Ketika saya bilang kalian jangan bercerai, kalau mereka ingin bercerai, apakah salah saya? Atau ketika mereka ingin gabung berumah tangga balik lagi, saya bilang jangan. Saya bukan orang tua itu. Sekarang tergantung sama mereka. Cerai urusan kalian, saya cuma bilang dengan segala konsekuensinya. Kalian lanjut, mungkin saya akan bilang, ayo sama-sama berubah. Perbaiki ya, Mam. Nah, itu saja yang saya beritahu tadi. Yang saya mengharap banget, walaupun terjadi perceraian ini, nantinya tolong bapak dan ibunya jangan sampai membiarkan anaknya, harus saling memperhatikan. Dalam artian memberi waktu, mendidik, mengayomi. Bukan hanya duit yang bisa dikasih sama anak. Meninggalkan konflik rumah tangga Inara Rusli dan Virgon yang semakin bergulir panas dan tak kunjung usai. Di lain kisah, kebahagiaan menyelimuti hati Krisdayanti lantaran sang putri tercinta Ariana Amora Lemos atau Amora Lemos baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-12 tahun pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Momen itu pun semakin penuh sukacita lantaran Amora merayakannya di sekolah bersama keluarga dan teman-temannya. Kade bersama sang suami Raul Lemos serta putra bungsu mereka Kellen hadir ke sekolah Amora membawa berbagai kejutan. Suasana pun semakin meriah saat Amora dan teman-temannya bernyanyi, meniup lilin hingga potong kue bersama.
Pelukan hangat serta doa pun mengalir kepada Amora dari orang-orang tercinta di hari ulang tahunnya. Mami lagi makan basreng di kantin. Sekarang jam 12, detik-detik menjelang lunch break adalah momen yang mana Amora request agar tahun ini dia bisa meniup lilin ulang tahun ke-12 bersama teman-teman di sekolah. Dan itu pun juga mengikuti regulasi sekolah, harus isi formulir izin bahwa melakukan tiup lilin di sekolah. Ya, jadi masih ada 15 menit lagi kita tunggu di kantin. Ini kue kesukaannya Dedinya. Onde. Yo guys, what's up? I come from Maryland. Kel, mau ngasih surprise ke Amora ya? Iya, Ikut kan ke kelas? ikut. Aku udah siapin 4 loh cake-nya, Miss. Ya Allah, buat guru. 1 buat temen yang ulang tahun, 1 lagi 1. Ini ulang tahun Iya, soalnya aku udah siapin 2 tuh. Cuma boleh 1. Frosty. Iya. Padahal udah dibuatin 2. Okay, so today we're gonna having birthday cake. Ketua rumah tangganya Kellen. Kepala rumah tangga Kellen ya. Selalu tanya kita mau makan apa. Amora, thanks to you, we got more. I know, right? Happy birthday, Amora. Happy birthday. Hopefully, have a great career. Gak ada perayaan yang istimewa. Amora aja hanya pingin di kelas sama teman-temannya, karena juga ada teman satu kelasnya yang juga merayakan usia 12 tahun di hari yang sama gitu. Ya dia sih simple anaknya, gampang mami gitu. Tak hanya merayakan bersama di sekolah, Amora kemudian mengajak teman-temannya untuk makan bersama di sebuah restoran. Tak hanya Kade, Raul, dan Kellen, momen itu juga dihadiri oleh sang oma hingga Yuni Syara, serta anggota keluarga lainnya. Selain menikmati santapan yang lezat, Amora juga kembali mengadakan acara tiup lilin dan potong kue bersama. Nampak raut wajah bahagia Krisdayanti yang juga terharu, lantaran kini sang putri semakin beranjak dewasa. Setelah makan-makan, Amora juga mengajak seluruh temannya untuk menonton film di bioskop bersama-sama. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Sedikit aja kan. Memaknai usia Amora 12 tahun, semua ibu dan orang tua dimanapun pasti merasakan syukur yang luar biasa ya, karena masa pubersitasnya juga udah berjalan, lalu remajanya juga dengan berbagai macam pertanyaan pasti juga semakin berkembang, ilmu yang kita harapkan juga semakin bertambah, pergaulan juga pastinya akan juga semakin membuat dia penasaran, tapi kita tentu orang tua juga harus terus mengawasi. Meninggalkan konflik rumah tangga Inara Rusli dan Virgon yang semakin bergulir panas dan tak kunjung usai, hingga bahagianya Krisdayanti merayakan ulang tahun sang putri Amora yang ke-12 tahun.
Selanjutnya, simak yang bikin merinding. Heboh, Lala si bocah viral yang sering diundang artis-artis sempat jatuh sakit tak wajar, diduga akibat kiriman ilmu gaib. Lalu apa tindakan ayah Lala demi kesembuhan putrinya?